Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dengan channel kami Insan Praja. Semoga semuanya para penonton diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diberikan kelancaran apapun itu. Nah, kali ini kita bersama kru Insan Praja. Ini tadinya kita itu ngobrol-ngobrol, terus ada ide mau buat konten tentang apa itu namanya, pesan-pesan ya di akhir tahun ini. Dan sebelum kita menguak dari sisi goibnya, saya salami dulu para netizen dan para subscriber dan semua para penonton Insan Praja, pencinta dan pecinta ya, pemerhati banyak ya, ya benar-benarnya. Nah, semoga kalian semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini Insan Praja akan menguak pesan-pesan di akhir tahun ini. Apakah itu yang terjadi kita nggak tahu. Intinya di sini kita itu menguak biar lebih kita bisa introspeksi diri untuk pembelajaran yang tahun yang akan datang. Nah, kalau kita itu manusia itu lebih baik dari sekarang ya. Nah, jadi besoknya akan lebih baik itu. Nah, sebelum kita mulai di Insan Praja sini ada produk Al-Husaini, menyediakan produk Al-Husaini, ada gelang, air zam-zam, dan tasbih mutiara. Sebenarnya masih banyak ada lagi. Semua kebutuhan yang diinginkan itu ada, seperti peci, mukena, tas, surban ya, semuanya, sandal, atau itu semua tersedia di majelis kami di pusat, majelis pusat. Jika ingin mempunyai produk tersebut, bisa japri salah satu admin yang sudah tertera di kolom deskripsi ya. Dan kegunaannya itu banyak. Mungkin kalau tasbih mutiara seperti ini bisa untuk menolak dari gangguan energi negatif atau kiriman, baik dari santet atau teluh ya. Pagar diri lah. Pagar diri, benteng, untuk benteng. Biar biasanya sekarang itu di zaman sekarang banyak hipnotis. Betul. Nah, bisa memakai tasbih mutiara atau gelang. Ya, gelang seperti ini. Banyak tersedia untuk anak-anak juga, orang dewasa banyak ya. Bisa untuk pria wanita. Ya. Mungkin ada tambahan? Mungkin harus disapa dulu rekan-rekan kita yang ada di. Oh gitu. Iya. Ya, silakan siapa? Belum disapa. Oh iya. Siapa Mas? Mas Heru, monggo. Mas Heru silakan disapa Mas. Subscribernya. Salam. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk yang sudah mendukung tim Insan Praja. Yang di mana mungkin yang di Jawa? Yang di Jawa atau yang di luar Jawa. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Amin, amin. Semoga semua hajatnya dikabulkan. Ya, amin, amin. Semua penyakitnya semoga Allah mengangkat semua penyakitnya. Yang masih jomblo mungkin Mas, nggak ada yang disapa mungkin. Iya. Kan masih jomblo. Yang selalu tonton channel ini. Yang masih jomblo. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah. Semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala penjuru. Amin, amin, Dan amin. yang belum like, komen, silahkan di-share biar channel semakin maju. Semakin berkembang lagi. Ya, satu lagi ini karena klik Anda subscribe ataupun like itu sudah termasuk ikut andil untuk bersedekah dalam majelis pusat ya. Karena di sini ada agenda pembangunan majelis dan anak yatim. Ya, pembagian itu setiap Jumat di majelis pusat ada. Jadi dengan cara menonton, mengklik atau subscriber itu sudah termasuk ikut andil sedekah ya.
Jadi terima kasih semua para subscriber atau semua pemerhati pecinta channel kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai saat ini ya kita masih memberikan konten-konten mungkin yang bermanfaat ya. Ya. Jika konten kami ini ada benarnya itu semua hak milik Allah, dan kalau tidak ada benarnya ya dibuang saja, jadikan konten ini sebagai hiburan. Ya mungkin ini bisa dilanjut karena mungkin waktunya ini sudah malam ya. Kita membuatnya malam. Silahkan siapa nanti yang jadi mediator? Siapa ya? Siapa mediator? Panjenengan. Oh, oke. Jadi pawangnya ya. Navigatornya ya. Teman-teman ini kita yang bertanya. Oh, gitu. Ya. Ya, silakan dipersiapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menarik dengan media tasbih mutiara. Sebelum saya tarik, saya akan password yang tidak ada penyusup dari dalam dan luar. Assalamualaikum. Benteng itu pun nanti atur dari semua penyusup dalam dan luar. Dia bisa menembus yang asli yang punya bisa yang saya tarik yang asli, semua penyusup semua terlempar ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik salah satu makhluk gaib yang sudah musnah, yang bisa menyerangkan setiap tanah bisa monggo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mbah? Tolong diperkenalkan. Dari bangsa apa? Dari bangsa jin. Apakah sudah muslim? Iya, Biasa cek dulu ya, yang tidak ada penyusup. silahkan. Iya, terima kasih. Mohon maaf, saya datangkan di sini untuk menjelaskan tentang pesan-pesan yang di Akhir tahun. tahun ini ya. gitu. Nah, ini mohon maaf jika boleh tahu Mbah ini asal dari mana, tinggalnya di mana. Dulu saya berada di daerah Jongkulon. Mohon maaf, Mbah. Bisa agak keras mungkin suaranya, Mbah. Keras. Saya mempunyai tugas tersendiri, ditugaskan dari pemimpin saya. Emang dari golongan apa, Mbah? Jin Jin. Umurnya berapa? 7.000. 7.000 tahun. Sudah muslim ya, Mbah? Mulai kapan Mbah muslim? Baru muslim? Ya, Boleh tahu Mbah siapa mungkin yang memuslimkan Anda? junjungan saya. Kalau boleh tahu itu siapa?
raja kami. Boleh disebutkan namanya Mbah? Mungkin. Disebutkan. Tidak akan tahu kamu. Walaupun saya sebutkan tidak akan tahu. Kalau boleh tahu itu rajanya panjenengan itu dari mana maksudnya? Dari golongan apa mungkin Mbah? Dari mana? Untuk apa tahu? Ya mungkin saja nanti kan bisa gimana Pak? Ya mungkin perlu di ya Mas, mungkin dikasih tahu mungkin ke beliaunya. Silakan mau dikasih tahu. Kami semua ini kan jamaahnya beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Mohon maaf. Banyak yang mengaku-ngaku. Biar saya yakin. Biasanya sama beliau mempunyai tanda. Coba biar saya melihatnya. Monggo Mas. Silakan Mas dilihat. Ya, mohon maaf. Iya Mbah, sama-sama. Mohon maaf. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Jadi kami ini mendatangkan Anda Ya, cuman pengen tahu mungkin ada pesan-pesan untuk kami, minimal untuk diri kita masing-masing ya, untuk dari kita untuk akhir tahun 2022 ini ada pesan apa yang bisa panjenengan sampaikan dan yang boleh disampaikan saja Mbak? sebenarnya banyak. Dunia ini sudah kacau. Semuanya sudah kacau, baik yang ada di langit atau di bumi. Tidak seperti dahulu kala. Semua perbintangan, semua yang ada di alam sudah akan berontak. Karena itu dari ulah manusianya sendiri. Kalau yang ada di langit, semua planet atau tata surya itu tidak menempati pada tempatnya. Itu akan menjadikan kegelapan yang tidak bisa menyinari alam semesta ini karena berpindahnya planet yang ada di langit. Yang ada di bumi, dengan tidak adanya cahaya akan ada seperti asap putih yang membuat dunia ini seisinya gelap. Pesan saya untuk semua manusia, hanya satu yang saya pesankan: memperbaiki ibadah, jangan menuruti hawa nafsu. Mungkin itu saja pesan saya. Iya. Jadi tadi Mbah menyatakan bahwa di langit dan di bumi itu sudah banyak pergeseran. Ya, Banyak pergeseran. Jadi
apa hubungannya dengan rangkaian musibah yang terjadi di Nusantara ini, mungkin dunia sepenuhnya, Pak? Apa itu mungkin ada sambungannya? Memang ada, tapi hanya beberapa persen saja. Untuk yang ada di dunia itu, semua itu tergantung manusianya. Efek dari manusia itu akan menimbulkan bencana dan akan diberi peringatan. Itu bencana yang terjadi adalah sebagai peringatan untuk manusia untuk memperbaiki diri. Misal ini, Mbak, manusia itu biasanya kalau di luar sana itu mungkin banyak setelah acara tahun baru itu malah pesta-pesta, kembang api atau bagaimana, itu ada manfaatnya nggak sebetulnya, Mas? Atau seperti apa harusnya? Sudah saya katakan, untuk di masa yang akan datang perbaiki ibadah, jangan hanya menuruti hawa nafsu saja, karena dunia ini sebentar lagi akan ada pergantian. Semua manusia akan dipilih, disorter, Diseleksi gitu ya, Mbak? seleksi. Itu yang menyeleksi memang alam ya, Mbak ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini pun sebetulnya adalah seleksi alam. Oh begitu, Mbak. Apa ada kejadian yang lebih besar lagi nanti, Mbak, sepertinya? Ya, dengan berpindahnya planet tata surya itu akan menimbulkan kemarau panjang. Efeknya bagi manusia akan banyak sekali kelaparan. Itu yang terjadi di masa yang akan datang. Tadi Simbah mengatakan bahwa karena pergeseran planet di bumi akan turun asap putih. Bagaimana dengan nasib teknologi kita yang ada di dunia sekarang ini, Mbak? Belum waktunya. Tapi nanti kalau sudah waktunya, semua teknologi yang ada di muka bumi ini tidak akan berfungsi sama sekali. Semua manusia akan kembali seperti zaman dahulu. Hancur semua teknologi buatan manusia. Seperti kita menjalani seperti zaman dahulu. Tidak ada penerangan, tidak ada teknologi. Kalau di dunia kita sekarang itu kan komunikasi, alat komunikasi kita itu kan kalau disebut di dunia manusia adalah handphone ini kan memakai sinyal internet dan lain-lain. Itu juga pasti Sama, mati ya, Pak? Sama ya. Semua akan kembali ke zaman dahulu. Boleh diceritakan bahwa zaman dahulu itu bagaimana komunikasinya? Kalau zaman sekarang kan kita gampang sekali nih kalau mau cari teman, cari saudara lewat handphone. Kalau zaman dulu itu bagaimana? Zaman dahulu kalau kita berkomunikasi, kita harus mendatangi orang tersebut. Dengan mendatangi orang tersebut,
Itu salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya silaturahmi. Iya. Begitu zaman dahulu kalau bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Beda dengan zaman sekarang. Itu masih teknologi ya Mbak. Kalau alat transportasi bagaimana Mbak nasibnya ini? Yang menggunakan kecanggihan teknologi tidak akan berfungsi sama sekali. Akan menggunakan tenaga manusia lagi. Ya. Transportasi lumpuh, sinyal handphone tidak ada, terus sumber daya alam bagaimana Mas? Energi semuanya tidak bisa. Tidak ada sama sekali. Itu yang dinamakan akhir zaman nanti. Sudah terakhir orang itu. Apapun tidak berfungsi. Itu bagaimana efek bagi manusia itu? Sebetulnya itu memperingatkan kita semua untuk kembali ke jalannya. Semuanya sudah diatur. Bencana, musibah, apapun itu atas kehendaknya. Tapi sebab dan akibat itu ada. Saya ulangi lagi Mbah, kalau mungkin ini salah silahkan Mbah menyalahkan saya. Jadi musibah dan lain-lain adalah seleksi bagi makhluk manusia, bagi makhluk yang ada di bumi. Makhluk seperti apa, manusia seperti apa yang diseleksi? Ya. Orang akan dipilih menurut keimanannya. Orang yang mempunyai hati nurani nanti akan diberi petunjuk dan hidayah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh beliau. Tandanya ada bencana ini itu juga seleksi. Orang yang memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah mengakui kesalahannya atau dosa-dosanya pasti akan diberi balasan atau diberi peringatan. Pertama, peringatan kecil. Kalau tidak bisa diperingatkan dengan cara halus, akan didatangkan musibah. Berarti musibah-musibah yang sudah datang ini kan sebagai peringatan kita. Benar. Peringatan kita. Sebenarnya yang Maha Kuasa itu memberi peringatan itu untuk ingat dan kembali kepadanya, biar orang itu menjadi lebih baik dari sekarang. Semakin diberi peringatan tidak ingat atau ingat, otomatis akan dimusnahkan atau dilenyapkan dari muka bumi ini dengan cara memberikan bencana, baik itu banjir ataupun angin topan, gempa
atau gunung meletus. Itu cara memperingatkannya. Sebenarnya yang Maha Kuasa itu menyayangi umatnya, tetapi orangnya yang tidak bisa memperbaiki dirinya dengan cara bertobat dan kembali kepadanya. Di dunia kami peringatan-peringatan itu sudah terjadi. Benar. Terjadi. Terus bencana-bencana di lain daerah juga sudah mulai. Benar. Maksud saya begini, peringatan itu kalau diabaikan, apakah bisa menjadi lebih besar dari sekarang? Iya. Semuanya akan lenyap. Tinggal menunggu waktu saja. Beruntung sekali kalian mempunyai tanda. Alhamdulillah. Ya, semoga yang ada di bumi ini mengikuti seperti kalian semua. Ada yang perlu saya lagi, Mas? Jadi Gimana? angin topan, banjir, terus tanah Gunung longsor, meletus. gunung meletus itu sebagai peringatan kita sebetulnya. Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di kita, Pak, kita menyebutnya itu adalah sebuah prediksi dari keilmuan sebagai manusia. Disebutnya adalah lempeng megatrust yang nanti bergeser seperti itu. Kalau dari pandangan gaib bagaimana, Mbak? Ya, manusia itu diberi akal untuk berpikir. Semuanya bisa diprediksi, tapi kejadian itu belum tentu. Semua yang mengatur, yang Maha Kuasa. Tidak ada bencana tanpa yang mengaturnya. Kalau begini, Mbak, misal di suatu daerah itu terjadi banjir besar, dosa apa sih yang diperbuat manusia di wilayah itu, mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Banyak. Yang jelas daerah situ banyak orang berbuat maksiat. Maksiat itu banyak. Bukan dari penduduk, tapi dari pemimpinnya juga. Kebanyakan ada bencana itu banyak di daerah tersebut itu melakukan ritual-ritual ilmu hitam yang menyekutukan Sang Pencipta, dan banyak daerah tersebut berbuat zina dan melakukan praktek riba. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi pesan saya untuk terakhir kali ini, perbaiki ibadah. Apapun ibadah itu.
kalau boleh saya ulangi lagi, intinya adalah bumi sekarang lagi diseleksi. Kita sebagai manusia ada seleksi alam. Benar. Seleksi alam. Yang sudah saya katakan tadi, baik di langit atau di bumi. Seleksi alam untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin bumi sudah tua ya Mbah ya, sudah sangat tua. Bukan buminya sudah tua, Bagaimana Mbah? manusianya sudah nggak mempunyai akidah. Banyak orang munafik yang akan datang nanti tidak sesuai dengan ucapannya. Banyak orang memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu akan yang menjadi musibah kelaparan yang berkepanjangan. Mementingkan dirinya, memperkaya dirinya, tidak lagi mengenal aturan agama, baik itu halal haram semuanya diterjang. Manusia sekarang beda dengan manusia zaman dahulu. Mungkin ini sudah kehendaknya, sudah takdir. Saya mohon izin Mbah, setelah alam ini diseleksi, ada kemunculan sosok pemimpin. Bagaimana menurut Mbah? Ya, itu benar. Tapi untuk saya menjelaskan bukan wewenang saya. Iya, Mbah. Saya hanya mengetahuinya saja. Tidak apa-apa kalau memang tidak boleh disampaikan. Nanti akan sesosok pemimpin akhir zaman. Mungkin itu saja. Ya, tidak apa-apa. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan ada yang dipertanyakan lagi. Cukup. Bah, saya untuk yang terakhir sekali pesan untuk kita sebagai jamaah atau untuk manusia yang ada di bumi, pesan penting dan pesan baiknya Mbah. Iya. Untuk tahun yang akan datang. Iya. Mungkin tahun yang kamu sebut yang akan datang, sudah saya katakan tadi, banyak akan ada bencana. Pesan saya harus bisa melawan hawa nafsu. Jangan mengikuti kesenangan seperti yang kamu sebutkan tadi. Ya. Hura-hura. Jadi manusia itu lebih meningkat itu. Lebih bagus ibadahnya dari yang kemarin. Lebih bagus ibadahnya. Mungkin itu pesan saya. Mbah, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan kita, sudah banyak memberi pesan, sudah banyak memberikan pengetahuan. Terima kasih. Monggo, kalau sudah silakan. Terima kasih untuk nasihat-nasihatnya kepada manusia-manusia yang ada di sini. Boleh keluar dari jasa itu, kembali ke tempatnya panjenengan. Tidak ada salah kata, mohon maaf yang sebagainya. Iya. Tanamkan terus itu yang ada di dada kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gimana sih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seru tadi kita bicara ya. Ngobrolnya seru banget. Ya, ya nggak tahu tadi apa bincang-bincang, nanti bisa kesimpulannya nanti seperti apa Kesimpulannya tadi kan, disampaikan. jadi bencana-bencana itu kan sebagai peringatan kita. Terus mungkin yang tadi kan kita bahas kan pesan-pesan di akhir tahun, mungkin Iya, apa makanya pesannya itu? pesannya itu kan yang paling penting adalah kita harus melawan hawa nafsu, Iya. ditingkatkan ibadahnya, Iya. ditingkatkan lagi kebaikannya, mungkin seperti itu. Ya mungkin untuk tahun ke depan, ya, mungkin untuk tahun baru atau gimana, kita kan maksudnya melawan hawa nafsu, kita tidak usah mengikuti kesenangan hawa nafsu, Ya, betul, hura-hura betul. atau mungkin kita pesta foya-foya, ya mungkin yang dimaksud seperti itu. Betul, mungkin, betul, ya, betul ya, sekali, kita betul sekali. nanti kita bisa melawan, mencegahnya gitu ya. Betul. Ya, lebih baik kita meningkatkan ibadah, menguatkan ibadah ya. Menguatkan iman, betul. Mungkin ada tambahan lagi? Pokoknya soalnya kelihatannya sudah capek sekali saya. Ya sudah capek sekali ini saya. Paham. Ya, Silakan ya, udah kita akhiri aja yuk. ya. Terima kasih sudah sampai selesai menyaksikan atau ngobrol-ngobrol dengan makhluk gaib yang tadi ditarik. Entah itu apa, jadi kesimpulannya ya kita perbaiki ibadah dan melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu, betul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, kita bisa mencegahnya. Konten ini bisa dipercaya, bisa tidak, tergantung. Ambil sisi positifnya, ya, buang sisi negatifnya. Semua itu tergantung kepada keyakinan Anda. Betul. Nah, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.